Om Swastiastu, Rajang Rayu saya ucapkan kepada Semeton Makasami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pawisik dalam mimpi. Sering sekali terjadi dalam kehidupan ini, mimpi dikait-kaitkan dengan pawisik. Dan ketika mendapatkan sebuah mimpi, seseorang tersebut ingin tahu apa arti dari mimpinya tersebut. Mimpi sering juga disebut dengan bunga tidur. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya mimpi itu sering datang akibat dari khayalan ataupun hal yang pernah terpikirkan sebelumnya, baik yang dipikirkan secara gamblang ataupun hanya dipikirkan sepintas lalu. Yang sering terjadi adalah banyak orang yang tidak menyadari bahkan apa yang pernah dipikirkannya. Dan ketika hal itu berubah menjadi mimpi, sering sekali terjadi orang tersebut bertanya kenapa mimpi tersebut muncul dalam tidurnya. Dan bertanya, apa arti dari mimpi tersebut? Mimpi yang diakibatkan oleh pikiran yang hanya sepintas lalu, contohnya adalah sebagai berikut. Ketika suatu saat seseorang melintas dan melihat patung, tanpa disadari patung tersebut melekat pada alam bawah sadar pikiran orang tersebut, dan pada suatu saat berubah menjadi mimpi, di mana dalam mimpi tersebut patung tersebut ada dalam rumahnya lah, dimandikannya lah, dan sebagainya yang berhubungan dengan patung tersebut. Nah, itulah salah satu contoh di mana keaktifan alam bawah sadar pikiran kita yang berubah menjadi mimpi. Lalu, apakah model mimpi seperti tersebut bisa dikatakan sebagai sebuah pawisik? Tentu saja tidak. Nah, ada juga mimpi yang diakibatkan oleh kebiasaan yang terlalu terfokus. Sebagai contohnya adalah ketika seseorang sedang gemar melakoni sebuah spiritual, seperti contohnya kandepat, maka dalam pikiran orang tersebut akan fokus pada hal-hal gaib dan mistis, di mana keterfokusan pikiran tersebut bisa berubah menjadi mimpi. Dan anehnya yang sering terjadi di masyarakat adalah mimpi-mimpinya tersebut selalu dikait-kaitkan dengan pawisik. Apa benar itu sebuah pawisik? Atau itu hanya sebuah bunga tidur yang datang akibat dari kebiasaan yang terlalu terfokus, yang mengakibatkan pikiran juga secara tidak sadar terfokus pada hal-hal seperti itu. Dari pemaparan tadi sebenarnya dapat disimpulkan tidak mudah seseorang itu akan mendapatkan sebuah pawisik. Lalu pertanyaannya adalah, apa benar ada pawisik yang datang melalui mimpi? Jawabannya adalah, tentu ada. Lalu, bagaimanakah sesungguhnya pawisik yang datang melalui mimpi tersebut? Sebelum kita bahas lebih jauh mengenai pawisik melalui mimpi, kita bahas dulu definisi dari pawisik itu sendiri. Pawisik sering juga disebut dengan pamus, di mana merupakan sebuah bisikan religius sebagai sebuah petunjuk yang didapatkan melalui atau secara niskala. Pawisik tersebut sesungguhnya tidak datang melalui sembarang orang. Pawisik biasanya bisa datang melalui seseorang yang sudah memiliki tingkat spiritual yang tinggi, atau bisa dikategorikan sebagai orang suci. Namun, bukan serta-merta juga orang yang belajar spiritual akan mendapatkan pawisik. Kembali lagi kepada kualitas spiritual orang tersebut. Kebanyakan di masyarakat yang terjadi saat ini adalah ketika baru belajar sebuah spiritual tertentu, sudah mengatakan dirinya mendapatkan pawisik inilah, pawisik itulah. Baik itu dikatakannya didapat melalui mimpi lah, dan bahkan yang lebih ekstrim sering terjadi adalah kerauhan, di mana dalam kerauhan tersebut mengatakan pawisik-pawisik tertentu. Apakah benar itu pawisik? Namun saat ini kita akan fokus pada pembahasan mengenai pawisik di dalam mimpi. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa pawisik itu bisa datang melalui orang biasa, melalui mimpinya. Kenapa demikian? Pawisik seperti itu biasanya bukan untuk khalayak banyak, tapi hanya untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan keluarganya.
Mengingat definisi dari pawisik itu sendiri adalah bisikan religius sebagai sebuah petunjuk yang didapatkan secara niskala. Mungkin saja seseorang itu mendapatkan pemus atau bisikan religius dari leluhurnya akan hal-hal tertentu yang harus dilaksanakan dalam kehidupan keluarganya. Namun biasanya hanya orang-orang yang benar-benar connect dengan leluhurnya yang bisa mendapatkan pawisik itu sendiri. Nah, mimpi bisa dikategorikan sebagai sebuah pawisik apabila memenuhi syarat tertentu. Sebagai contohnya misalnya adalah pawisik yang datang melalui mimpi seseorang yang sudah memiliki tingkat spiritual yang tinggi atau orang suci dan datangnya pada hari-hari tertentu saja. Misalnya pada hari-hari suci, hari-hari rainan, dan pada hari baik tertentu. Nah, ada juga pawisik yang datang melalui mimpi seseorang, di mana mimpi tersebut datangnya berulang kali, dan dalam mimpi tersebut berisi petunjuk religius. Nah, ada juga mimpi yang dikategorikan sebagai sebuah pawisik apabila mimpi tersebut datang pada seseorang yang sebelumnya tidak pernah mimpi sama sekali. Dan dalam mimpi tersebut berisi petunjuk religius kepada orang tersebut. Hal ini tentu sangat jarang ya, karena setiap orang pasti mimpi dalam hidupnya. Jadi dari pemaparan di atas bisa disimpulkan bahwa tidak semua mimpi bisa dikategorikan sebagai sebuah pawisik. Bukan juga semua mimpi yang berhubungan dengan gaib ataupun mistik tersebut bisa dikategorikan sebagai sebuah pawisik. Mengingat keterfokusan atau kebiasaan seseorang fokus pada hal-hal tertentu juga bisa menyebabkan hal itu berubah menjadi mimpi. Demikianlah pembahasan mengenai pawisik dalam mimpi kali ini. Janganlah kita terlalu mengkait-kaitkan mimpi ataupun sesuatu hal dengan pawisik. Janganlah kita terlalu mengkait-kaitkan mimpi ataupun sesuatu hal secara berlebihan. Terlebih mengatakan itu sebagai sebuah pawisik. Kecuali memenuhi syarat-syarat seperti yang telah dipaparkan tadi. Ketika hanya mimpi berulang kali pada hal-hal tertentu, bolehlah dipertanyakan apakah arti dari mimpi tersebut. Nah, ini sampai di sini pemaparan kita tentang mimpi dalam pawisik. Semoga kita sehat selalu, sehat dalam pikiran, sehat dalam jasmani. Tidak lupa Tiang ucapkan terima kasih kepada Semeton Sami. Rajang Rahayu, Om Santi Santi Santi.